Okey, so kita pergi yang untuk apa ni, galvanik dengan elektrolitik. Nanti kita ada tengok dia punya perbezaan dia lah. Okey, kalau kita kata kita ada apa kita panggil galvanic cell atau kita panggil voltage cell dengan electrolytic cell ni. Kalau untuk galvanic ni lebih kepada kita kata chemical reaction kepada electricity. Kalau electrolytic ialah daripada electrical ataupun kita panggil apa electric source kepada chemical reaction. Okay, so inilah voltage cell is the reaction generates currents and the electrolytic cell is the current drive reaction. Okay, so maksudnya ada masalah. Alright, so contoh galvanic cell yang kita tunjuk tadi lah, yang kita ada voltage cell tadi, and then kita ada application of the voltage cell, kita ada dry cell. Okay, dry cell, so dia mesti ada dia mesti ada kita punya apa tu kita ada anodes dengan cathodes, and then kita mesti ada dia punya electrolyte dia lah. So electrolyte yang macam ni kita pakai dia pakai apa tu dia pakai apa ammonium chloride dia punya tu lah. Alright, dia punya ni konsep dia menggunakan konsep of the voltage cell, dry cell lah. Contoh kita ada yang lain, so boleh google jugalah yang all dia punya how it works pun boleh juga tengok cara dry cell battery. Okay, so dia mesti ada anode and cathode. Alright, so and then kita ada alkaline battery. So alkaline battery ni selalunya dia menggunakan apa tu kita panggil kenapa dia panggil alkaline? Alright, sebab kita menggunakan potassium hydroxide as a kita punya electrolyte. Okay, that's why kita panggil dia alkaline battery. Tapi konsep dia kita pakai konsep of voltage cell ataupun galvanic cell. Okay, mercury battery pun sama. So they are using apa tu kita panggil absorbent material. Okay, dia menggunakan absorbent material apa ni KOH saturated in the zinc oil in the absorbent material as a electrolyte. Okay. Okay, untuk lead storage battery ataupun kita panggil bateri kereta tu kita panggil lead kita panggil lead acid ataupun plumbum apa kita panggil plumbum acid plumbum acid battery. Alright, so dia pakai apa, sebab apa dia pakai ni, sebab dia pakai kita punya tu sebagai dia punya plate tu kita pakai PbO apa PB oxide, and then kita punya apa tu kita panggil dia punya so electrolyte dia kita pakai acid apa tu acid sulfuric acid dengan water dalam ni. Jadi kita ada air bateri tu kan. Alright, so ini untuk lead storage battery atau kita panggil plumbum acid battery kereta lah. Alright, lithium ion cell structure atau kita panggil cell battery dia lithium ion kan. Lithium ion ni selalunya untuk handphone lah. Alright, so dia gunakan that's why dia boleh meletup sebab dia ada electrolytes and then dia ada cathode dengan anode. Kalau tidak properly, so kalau you beli yang murah-murah punya apa bateri lithium ion tu boleh mengembang sebab dia melibatkan process of apa tu maksudnya ada chemical reaction dalam bateri tu lah. Okay, and then macam ni contoh ni apa tu kita panggil lithium atom tadi lah. So kita pakai lithium as kita punya anode kita, and kita ada kita punya dia punya ni lah, dia punya cathode dia kita pakai iodide. Okay, iodide ion lithium iodide battery. Okay, lithium iodide battery. So dia punya cathode tu kita pakai iodine, and then dia punya yang lithium tu as kita punya anode kita lah. Right, konsep dia sama macam kita punya voltage cell. Okay, boleh faham eh? Alright, kita ada spesifik kita panggil Daniell cell. So ada nama siapa Daniell kat sini. So Daniell cell ni dia apa tu? Dia punya ni maksud kalau kita kata refer as a Daniell cell, we call as a reference to dia macam kita ada combination of zinc and the copper. So copper ni sama macam kita tunjuk tadi kan. So mestilah zinc dengan copper. Zinc sebagai kita punya anode, cathode kita punya copper lah. Dan kita ada salt bridge dia lah. Macam yang kita proses tadi lah. Alright, ini kita akan tengok reduction punya apa tu kita panggil kita punya standard of reduction kita panggil ni. Alright, dia punya standard of potential dia. Okay, macam kita nak tengok dia punya cell potential untuk sesuatu sel tu. Maksudnya kalau you dah buat bateri, macam ni you nak tengok cell potential ataupun berapakah sepatutnya you punya
EMF dia ataupun voltage yang you akan dapat dalam dia punya apa tu, dia punya sistem tu lah. Alright, sistem you punya galvanic cell ataupun voltage cell tu. Alright, cell potential is the standard cell potential is the standard electrical potential under standard condition, which is electron is 1 molar and the pressure is 1 atm and the temperature is 25 degree Celsius. So kita mestilah kita punya E0 cell ni yang kita untuk standard lah, maksud cara theoreticalnya kita akan E0 cathode tolak dengan E0 anode. So maksudnya kita kena tahu dia punya reduction tolak dengan oxidation. Okey, tetapi yang kita dapat nilai, yang kita dapatkan nilai yang kita ada dalam kita punya orang kata apa, dia punya theoretical dia akan bagi hanya nilai of reduction, tapi tak ada masalah. So yang ini kalau kita kata E cathode standard of reduction bersamaan juga dengan negative of standard of oxidation. Okey, contoh yang kita tengoklah. Alright, ini dia punya standard of reduction atau apa kita panggil standard SRP. So maksudnya kena dia punya standard of reduction. Okey, contoh katakanlah kita ada, kita ambil copper lah, copper senang. Okey, kita ada copper. Alright, copper daripada copper ion menjadi ion, dia maksudnya dia reduction, dia accept ataupun gain elektron. So dia akan menjadi copper. That one kita punya nilai of E0 adalah 0.34. Tapi contoh kalau copper kita menjadi bahagian yang oxidation, kita akan tukarkan ini, instead of 0.34 dia jadi negatif 0.34. Okey. Alright, itu nantilah contoh yang ada yang nanti kita tengok yang lain. Okey, nanti kita tengok contoh lah. Alright, macam ni stronger, maksud dia kata okey macam ni kan. Dia kata weaker oxidizing agent. So maksudnya sekarang kita tahu kalau dia reduction, dia mestilah agent oxidation. Alright, dia oxidation. So you tengok nilai dia semakin ke atas semakin positif kan. So maksudnya semakin tinggi berlaku reduction dan semakin tinggi dia menjadi oxidation agent. Okey. Terbaliklah juga pada sebelah kanan ni. Kalau dia punya reduction dia kan, macam dia apa tu, kalau dia punya reduction tinggi, maksudnya positif, maksudnya dia adalah weaker reducing agent. Maksudnya kita kena cari yang bawah untuk mencari yang stronger punya reducing agent lah. Alright, so boleh faham itu kan. Okay, contoh kita nak kira calculating a standard cell potential, kita kena tahu E0 cathode tolak dengan E0 apa tu anode. Okay. Okay, so yang ini kita akan tolakkan dia. So ini cathode tolak E0 ni maksudnya reduction tolak dengan oxidation. Okey, so kita tahu yang nilai yang kita ada dapat dalam data ni tadi semua adalah reduction. So you pakai data ni tak ada masalah. Okey, contoh kita ada copper menjadi apa tu ini nilai dia. Okey, contohlah sekarang ni. Right, sekarang ni kalau ikutkan dia punya ni zinc sebelah kiri kan, ataupun dia akan elektron, dia release elektron. So kat sini akan berlakunya oxidation, kat sini berlakunya reduction. So maksudnya dekat copper ni reduction, yang ini oxidation. Yang dia bagi data dalam ni adalah reduction. So yang ini data untuk copper kita guna sahaja yang dia bagi ni 0.34. Alright, tapi yang untuk zinc, kita tengok zinc berapa? Zinc kita ada negatif 0.76 untuk reduction. So maksudnya sekarang yang sebelah zinc ni tadi kita kena ambil negatif, positifkan nilai dia lah. Alright. So kita apa tu, kalau dia macam ni tau. Kalau you pakai yang dia ada satu lagi standard saya kalau yang ini you just tolak saya guna SRP dia. Maksudnya kalau ini cathode, ambil je SRP ni tolak dengan SRP untuk anode. So maksudnya sekarang cathode adalah 0.34 ataupun 0.337, tolak dengan E anode yang ada tadi belakang tadi 0.76 tadi, negatif 0.76. So you just tolakkan dia, dapatlah 1.10 V. Alright, tapi lagi satu cara kita nak dapatkan dia adalah kita akan tambahkan dia, which is SRP tambah dengan E0 SOP. So maksudnya dia jadi terbalik lah. So maksudnya samalah juga. Maksudnya 0.34 tambah dengan yang nilai yang SOP. Kita
kita panggil standard oxidation. So terbalikkan 0.076 tu jadi positif, so dapatlah 0. Tambah 0.763 lah. Alright. So tapi saya suggest you guna je macam ni data dia. Kalau you tak nak confuse, so you just pakai the E cells, E not cell sama dengan E not cathode tolak dengan E not anode, which is E anode ni E not ni refer kepada standard of reduction potential. Okay. So nanti kita akan tengok lagi beberapa lagi example dalam kita punya modul. Okay. So nanti kita tengok yang pula Nernst equation. Yep, nanti kita sambung. Sekejap ya.